Saya tidur di DPR di tahun 98, waktu kejadian penembakan di 12 Mei Grogol itu saya ada di situ. Saya dikejar dan diburu aparat juga ada. Background saya sebagai aktivis meminta saya untuk terlibat aktif berperan serta memperbaiki negara. Untuk itulah saya bergabung dengan Partai Gerindra yang saya yakini dengan Ketua Umum, dengan Ketua Dewan Pembina Pak Prabowo Subianto yang punya niat baik dan visi yang jelas untuk memperbaiki Indonesia. Saya kan bertemu pertama kali dengan Pak Prabowo tahun 2000. 2000. Ya, beliau baru pulang dari Yordan. Saya bertemu dengan beliau, saya berdiskusi beliau. Saya melihat memang luar biasa. Ya, beliau memang bersungguh-sungguh mendapatkan mandat dari rakyat. Beliau benar-benar bersungguh-sungguh dan serius untuk bekerja memastikan kesejahteraan rakyat. Di mata seorang Andre Rosiade, seperti apa sih Pak Prabowo ini? Ada nggak peran tertentu yang ingin Bang Andre ambil untuk ikut andil dalam pemerintahan ataupun dari segi partai? Kembali lagi di Penjaga Harapan bersama saya, Zakia Arfan. Seperti biasa, kami akan menghadirkan diskusi bersama narasumber yang luar biasa di mana mereka memiliki tugas mulia menjaga harapan negara, bangsa, dan tentunya masyarakat Indonesia. Dan kali ini sudah ada Bang Andre Rosiade yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Gerindra yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Selamat datang Bang Andre, Ya. Apa kabar? Alhamdulillah, Nadia. Saya Zakia. Oh, Zakia. Bang Andre, jadi Bang Andre, aku nih begitu dapat info bahwa yang akan menjadi narasumber Bang Andre Rosiade gitu, langsung googling nih Bang kan, googling lah, harus riset dulu gitu. Tapi yang keluar, yang muncul Bang Andre, banyak banget berita-berita kontroversi. Yang apa yang kontroversi Waduh, itu? banyak lah Bang. Ini mulai dari waktu yang 2020 penggerbekan PSK, belum masalah keluarga, terkait sepak bola dan lain-lain. Nah, itu gimana Bang menghadapi banyak di sosial media juga kalau nggak salah banyak yang akhirnya ikut menghujat, berkomentar. Nah, Bang Andre menghadapi hal-hal seperti itu gimana Bang Andre? Yang pertama ya, saya bilang bicara soal PSK. Itu kan sudah diputuskan oleh pengadilan. Bahwa yang PSK dan juga Germo ya. Itu ditangkap dan dihukum. Dan jelas kok pemeriksaannya. Dan saya juga datang ke pengadilan menjelaskan. Jadi menurut saya kontroversi bagi orang pendukung PSK di Sumatera Barat kali ya. Nah, gitu loh. Karena jadi ramai gitu ya. Jadi memang waktu itu ya ada kelompok yang menyampaikan waktu itu bahwa Sumatera Barat itu tidak ada PSK. Nah, ada kelompok yang membangun opini itu. Ya faktanya ada. Ya, dan itu sudah dibuktikan di pengadilan. Ya mau tidak mau kita harus jujur mengakui ya tingkat LGBT HIV di Sumatera Barat tinggi, ada datanya. Jadi ya saya ingin kita membuka diri dan melakukan evaluasi, bukan kita menipu diri sendiri. Jadi waktu itu tujuannya sebenarnya itu gitu jadi ya. Jadi ada penyakit masyarakat dan memang faktanya hotel-hotel di Sumatera Barat itu banyak menjadi transaksi prostitusi online dengan micet itu. Padahal kalau kita mau check-in di hotel di Sumbar, pengalaman nih Bang Andre, biasanya kan kalau misalkan dengan lawan jenis harus ada surat nikah dan lain-lain begitu hotel yang kan. mana? Saya pernah di hotel apa lupa namanya, di Bukit Tinggi kalau nggak salah waktu itu tuh. Nah jadi sekarang itu yang ingin saya ungkap dan itu yang melakukan penangkapan polisi. Sebenarnya tidak ada masalah. Jadi seminggu setelah penangkapan itu nggak ada masalah. Saya mulai bermasalah itu saya mengkritik Ahok waktu itu. Nah, mulailah opini waktu itu kan Ahok, siapa sih nggak tahu Ahok dekat dengan presiden berkuasa waktu itu. Nah setelah itu mulailah opini berbalik menyerang saya. Padahal kejadian itu seminggu sebelumnya nggak ada masalah. Ya ada media banyak, ada saksi banyak dari melakukan polisi nggak ada masalah. Tapi sudahlah, itu sudah berlalu. Sudah clear yang jelas pengadilan sudah memutuskan. Dan faktanya apa? Saya masih meraih suara terbanyak di Sumatera Barat pas pemilu, berarti kan mayoritas masyarakat Sumatera Barat mendukung saya. Gitu. Itu satu. Lalu soal keluarga, menurut saya ya nggak ada masalah ya keluarga saya. Ya, karena ini kan banyak sekali
menurut saya ya orang yang tidak puas anak saya menikah sama pemain bola gitu loh. Ya mungkin fans perempuannya banyak. Nah, sehingga ngerecokin rumah tangga dengan komentar-komentar hoax dan fitnahnya banyak. Gitu loh. Jadi menurut saya sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Jadi yang ada itu malah kalau di Sumatera Barat Mbak Zakia nanya sama masyarakat Sumatera Barat, ya, saya mohon maaf nggak mau sombong ya. Masyarakat merasakan anggota DPR yang bekerja ya Andre Rosiade dari fraksi Partai Gerindra, kadernya Pak Prabowo. Ya itu yang kita lakukan. Ya. Makanya kemudian mendapatkan suara banyak. Padahal kalau bisa dibilang bukan lumbung suaranya Gerindra begitu ya di Sumatera Barat ya? Ya Gerindra menang di Sumatera Barat dulu di 2019. Ya. Kita menang partai nomor 1 di Sumatera Barat, tapi di 2024 kenapa kita berkurang ya faktanya memang kita koalisi dengan Pak Jokowi, masyarakat Sumatera Barat memang dari pengalaman pemilu 2014 dan 2019 memang kan antipati dengan Pak Jokowi. Sehingga itu berimbas kepada suara Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra. Tapi menurut saya itu kan pilihan politik. Dan faktanya pilihan politik Pak Prabowo bersama Mas Gibran itu pilihan tepat mengantarkan Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Gitu. Nah kalau tentang lisensi rumah makan Padang waktu itu kan juga salah satu yang Bang Andre usulkan juga ya? Bukan, jadi begini, ini makanya Zaskia ini harus lengkap, detail ya. Lisensi masakan Padang itu adalah produk dari teman-teman Ikatan Keluarga Minang, di mana saya ketua harian, tapi saya tidak ikut mengambil keputusan di sana. Lalu terjadilah rame waktu itu ada masyarakat Minang yang melakukan komplain terhadap ada restoran Minang yang cita rasanya jauh dan menjual kurang otentik gitu nggak otentik, lalu menjual kemurahan sehingga merusak masakan Minang ada di sekitar situ. Dan saya tidak membenarkan tindakan mereka, itu tindakan yang salah. Ya kita meminta pelaku meminta maaf. Ya itu. Nah kalau soal ada lisensi soal rasa yang Minang otentik itu kan lumrah-lumrah saja. Sama lah kayak sertifikat halal. Ya ada yang restoran Minang yang mau kan itu kan gratis nggak bayar. Ya supaya masyarakat tahu mana yang otentik, cita rasanya mana yang enggak. Lagian juga lisensi itu gratis nggak bayar kok. Jadi clear begitu ya, apa yang menjadi kontroversi sudah dijelaskan langsung oleh Bang Andre. Jangan bicara kontroversi, tapi apa kontribusinya. Nah ini yang kita mau masuk saat ini tentang kontribusi Bang Andre. Ini Bang Andre sudah ada sepak terjang di dunia politik, tapi kenapa awalnya memilih untuk terlibat langsung di dunia politik? Apa yang membuat Bang Andre tergerak untuk masuk ke politik? Ya saya kan punya background sebagai aktivis. Saya presiden mahasiswa Universitas Trisakti. Ya, saya tidur di DPR di tahun 98. Waktu kejadian penembakan di 12 Mei tahun 1998 di Grogol itu saya ada di situ. Saya dikejar dan diburu aparat juga ada. Saya terlibat di tragedi Semanggi 1 juga saya ada di sekitar lokasi. Dan kita berdemonstrasi. Tapi intinya apa? Background saya sebagai aktivis meminta saya untuk terlibat aktif berperan serta memperbaiki negara. Untuk itulah saya bergabung dengan Partai Gerindra yang saya yakini. Dengan ketua umum, dengan ketua Dewan Pembina Pak Prabowo Subianto yang punya niat baik dan visi yang jelas untuk memperbaiki Indonesia. Makanya saya bergabung dengan Partai Gerindra. Sehingga saya ikut pencalekan di tahun 2019. Dan alhamdulillah terpilih dengan suara terbanyak di Sumatera Barat. Baik di Dapil Sumbar 1, Dapil saya maupun Sumbar 2 digabung, saya masih suara terbanyak. Luar biasa ya. Jadi memang sebenarnya aktivis dan masuk dunia politik tujuannya sama ya? Ingin di Sumbar waktu 2024, saya masih suara terbanyak juga. Meskipun fitnah, hoax banyak bertebaran. Tapi alhamdulillah masyarakat terbukti lewat suara ya. Masyarakat melihat kinerja, rekam jejak. Ya Mbak Zaskia, datanglah ke Sumatera Barat. Tanyakan sama masyarakat, duduk di pinggir jalan, pergi ke pasar, siapa yang dirasakan dan kehadiran anggota DPR-nya. Insya Allah disebut Andre Rosiade dari fraksi Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo. Selalu ada untuk masyarakat begitu. Ya alhamdulillah. Nah, contoh minggu ini aja, ya saya
di banyak dimension ada kejadian viral jembatan yang roboh di Kabupaten Pasaman. Itu dapil sebelah, dapil Sumbar 2 bukan dapil saya. Tapi masyarakat teriak, Bang Andri bantu dong bangun jembatan. Bahkan ada bidan yang menyeberangi sungai untuk mendatangin pasien. Pasien, iya. Tentu meskipun itu bukan dapil saya, tapi ini bagian tanggung jawab saya. Saya itu Mbak, bukan hanya anggota DPR RI, fraksi Gerindra, dapil Sumbar 1. Tapi saya juga ketua DPD Gerindra Sumatera Barat. Bahkan saya ini sekarang diberikan mandat terbaru oleh masyarakat Minang di seluruh dunia sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang. Itu dalam tanda kutip itu Presiden Minang sedunia. Nah, jadi tentu ini kewajiban saya untuk mencarikan solusi. Alhamdulillah sebagai anggota DPR, fraksi Gerindra, partainya Pak Prabowo, saya punya kelebihan. Mengakses anggaran pemerintah ya untuk melakukan percepatan pembangunan. Setelah saya tahu kejadian, saya berkomunikasi dengan Menteri PU, Menteri Sekretaris Negara, sehingga di ACC lah jembatan itu. Lalu saya koordinasi dengan Pak Menteri, minggu ini Kepala Balai sudah menugaskan timnya untuk melakukan survei. Nanti tanggal 13 Agustus saya akan langsung ke Pasaman ya untuk melihat langsung kondisi itu dengan Kepala Balai. Dan sekaligus memberikan bantuan dari kami Partai Gerindra sebagai apresiasi kepada bidan yang melakukan aksi heroik ini. Jadi itu yang salah satu kita lakukan. Nah tanggal 14 apa yang Andre lakukan? 14 itu saya juga ada viral juga di pesisir selatan. Saya komunikasi juga dengan Menteri PU dan Mensesnek, itu juga diberikan kesempatan. Dan saya telepon bupati-bupatinya, tolong ajukan surat. Bupati Pasaman saya minta, Bupati Pesisir Selatan saya minta, suratnya saya serahkan ke Pak Menteri, saya forward, Pak tolong dieksekusi, alhamdulillah. Jadi tadi saya sebelum ke sini saya ketemu Pak Menteri PU, jadi jembatan Pasaman anggarannya sudah beres, lalu ada 5 jembatan di pesisir selatan yang bermasalah, tapi yang 2 sudah aman, diusahakan jadi 3, ya sudah, itulah contoh kerja-kerja kita. Nah contoh satu lagi. Sumatera Barat tuh hanya punya satu stadion yang representatif, Stadion Gor Haji Agus Salim di Kota Padang. Itu kandang SMM Padang. Nah, itu juga kami lakukan apa? Alhamdulillah tahun ini kita juga dapat dana dari Presiden ya dengan menginstruksikan Menteri PU untuk merenovasi stadion kami di Kota Padang. Banyak hal Mbak. Ya, saya jalan-jalan provinsi Sumatera Barat itu rusak. Alhamdulillah tahun ini saya gelontorkan uang dari pusat, dari pemerintah Presiden Prabowo, kita dapat ratusan miliar untuk memperbaiki jalan di Sumatera Barat. Bahkan, luar biasa. supaya Mbak tahu, ya ada yang namanya flyover Sitinjolawi. Kalau di Sumatera Barat orang tahu daerah Sitinjolawi. Itu daerah yang hampir tiap minggu ada korban kecelakaan. Setiap musim hujan, pasti eskavator Balai Kementerian PU maupun eskavator Provinsi Sumatera Barat itu standby. Karena longsor. Alhamdulillah, kami berjuang, tahap 1 ini 2,8 triliun. Dan kemarin, beberapa bulan lalu sudah diletakkan batu pertama oleh Pak Menteri. Insya Allah 14 pagi saya akan cek ke lapangan. Berarti masyarakat kalau ingin ada sesuatu untuk dibantu begitu ya, atau ada keluhan bisa langsung begitu ya mention. Ya alhamdulillah memang begitu. Atau jangan-jangan bukan hotline sendiri gitu Bang Andre, enggak? Ya rata-rata mereka mention cukup. Mention Nanti cukup, saya respon. pasti dibaca ya? Iya. Jadi kita memang berkuasa itu harus bermanfaat Zakia. Betul. Jadi kekuasaan, memang itu kan harusnya ya, berkuasa itu harus bermanfaat. Jangan sampai kekuasaan di tangan, baik sebagai anggota DPR RI terpilih oleh rakyat, sudah dipilih oleh rakyat, dapat suara rakyat, habis itu dapat amanah dari rakyat, ya, hilang. Ntar 5 tahun lagi baru muncul. Nah, alhamdulillah Zakia, silakan cek di lapangan supaya nggak kelihatan Andre ini omong-omong atau enggak. Oke, baik. Nah, Bang Andre berarti ketika memutuskan untuk memilih Gerindra, apakah karena memang sosok Prabowo Subianto atau memang melihat ada visi misi yang sama dengan Partai Gerindra? Yang pertama saya kan bertemu pertama kali dengan Pak Prabowo tuh, tahun 2000. 2000. Saat kejadian saat apa? Ya, saat beliau baru pulang dari Yordan. Ya, tahun 2000. Ya, beliau baru pulang dari Yordan, saya bertemu dengan beliau, saya berdiskusi beliau, saya melihat memang luar biasa. Beliau adalah figur yang menurut saya punya visi yang jelas,
terhadap Indonesia dan punya kemampuan leadership yang luar biasa. Ya, jadi saya kagum dengan beliau sejak tahun 2000 setelah beliau pulang dari Yordan. Lalu setelah saya memutuskan ikut partai, saya melihat ya memang Partai Gerindra ini partai yang patut diperjuangkan karena memang visi misi Partai Gerindra ini ya selalu harus bermanfaat bagi rakyat. Itulah taklimat maupun visi yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada kami seluruh kader Gerindra. Kita harus bekerja melayani masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang kita lakukan, itu yang kami kerjakan, baik sebagai anggota DPR RI di ruang-ruang sidang di komisi maupun langsung bertemu dengan masyarakat, menyelesaikan permasalahan masyarakat di daerah pemilihan. Oke, nah Bang, kalau sosok Prabowo Subianto, tentunya Bang Andre sebagai salah satu orang yang dekat dengan Pak Prabowo, yang lebih mengenal Pak Prabowo. Kalau masyarakat mungkin taunya kan dari media, begitu ya, dari apa yang dilihat, dibaca, didengar, begitu. Sebagai sosok terdekat dengan Pak Prabowo, di mata seorang Andre Rosade, seperti apa sih Pak Prabowo ini? Dan mungkin apa yang tidak banyak diketahui oleh orang tentang Pak Prabowo? Ya Pak Prabowo itu konsisten ya. Tidak pernah beliau beda antara kata dan perbuatan. Jadi yang saya tangkap sama beliau memang bersungguh-sungguh mendapatkan mandat dari rakyat. Setelah mendapatkan mandat dari rakyat, beliau benar-benar bersungguh-sungguh dan serius untuk bekerja memastikan kesejahteraan rakyat. Itu yang dilakukan oleh beliau sekarang. Itu yang saya rasakan. Contoh misalnya di komisi saya, komisi 6 ya, kami membidangi koperasi salah satunya. Pak Prabowo mengeluarkan terobosan namanya Koperasi Merah Putih. Ya. Koperasi ini bagaimana sangat real bisa menggerakkan ekonomi di masyarakat desa, membuka lapangan pekerjaan, memberikan pertumbuhan ekonomi di desa. Bahkan diharapkan nanti masyarakat desa yang pernah merantau ke kota itu bisa kembali. Nah, itu contoh di komisi saya. Lalu bagaimana pemerintah Presiden Prabowo melakukan perubahan undang-undang BUMN yang menelurkan yang namanya Danantara. Nah, Danantara itu diharapkan apa? Ada dua, Danantara operating itu bagaimana melakukan pembenahan terhadap kinerja BUMN. Yang kedua, Danantara investasi, bagaimana investasi ini bisa bermanfaat membuka jutaan lapangan pekerjaan. Jadi menurut saya ini banyak terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang Prabowo Subianto dan Andre Rosade begitu ya, banyak yang mengatakan Bang Andre ini adalah anak ideologisnya Prabowo. Nah, bagaimana Abang memaknai kedekatan itu, terutama dalam kerja politik sehari-hari? Jadi seluruh kader Gerindra ini adalah anak ideologis Pak Prabowo. Kita diberikan pembelajaran oleh beliau, kita diajarkan oleh beliau, kita diberikan taklimat oleh beliau untuk selalu berbuat dan bekerja untuk rakyat. Dan ini yang kami lakukan sehari-hari, Mbak Zaskia. Makanya kita benar-benar bersungguh-sungguh seperti saya yang diberikan mandat oleh rakyat di Sumatera Barat ya, saya bersungguh-sungguh memastikan bahwa saya sebagai anggota DPR RI harus bisa memenuhi ekspektasi masyarakat yang saya wakili di Sumatera Barat. Ya Mas Zaskia bisa cek di lapangan lah. Boleh uji sampel di Sumatera Barat. Kita percaya aja dengan Bang Andre. Enggak, saya nggak mau ngomong. Coba tanya saja. Nah Bang Andre, kalau kan sudah lama berarti ya bersama Pak Prabowo di Gerindra, melewati berbagai pilpres, kalah beberapa kali, kemudian sampai akhirnya 2024 menang. Tetapi di Sumatera Barat sendiri kan suara untuk Prabowo ini kalah dibandingkan dengan calon lain. Jadi begitu. begini. Bagaimana Pak Prabowo kemudian menerima ini, Bang Andre? Iya, jadi memang tahun 2022 di saat Mas Anies deklarasi itu suara Pak Prabowo sempat disalib oleh Mas Anies. Lalu kita bekerja di Juni 2023 itu Pak Prabowo sudah unggul 8-9% di atas Mas Anies. Tiba-tiba Pak Prabowo memilih Mas Gibran. Prabowo Gibran itu jadi 15%. Ya tentu kami bekerja keras. Ya akhirnya memang nggak maksimal, baru dapat 40%. Ya karena apa? Karena terpanan hoax dan fitnah. Ya sudah. Nah sekarang bagaimana mengantisipasi 2029? Ya saya
bekerja lebih keras lagi. Kami melakukan konsolidasi, kami bekerja melayani masyarakat secara bersungguh-sungguh, melakukan percepatan pembangunan Sumatera Barat, memberikan masyarakat informasi, ini jalan rusak puluhan tahun, nih loh bantuan dari pemerintah Presiden Prabowo, kita perbaiki jalan-jalan kamu. Jembatan rusak kita perbaiki, stadion rusak kita perbaiki, sekolah rusak kita perbaiki. Bantuan semua kita bantu. Ya, harapannya itu masyarakat merasakan bahwa meskipun Presiden Prabowo kalah di Sumatera Barat, tapi Presiden Prabowo mencintai Sumatera Barat dan itu dibuktikan memberikan kue pembangunan untuk masyarakat Sumatera Barat. Oke. Jadi kita lawan hoax dan fitnah dengan kerja nyata untuk kepentingan rakyat. Oke, baik. Luar biasa. Nah, tapi kalau bisa diberikan opsi begitu, Bang Ya. Andre. Andai kata misalnya ada peran yang bisa Bang Andre ambil. Apalagi setelah Pak Prabowo ini kan sudah menang gitu kan dalam Pilpres 2024 ini. Ada nggak peran tertentu yang ingin Bang Andre ambil untuk ikut andil dalam pemerintahan ataupun dari segi partai? Gitu. Ya menurut saya kami kader anak-anak Pak Prabowo ini ya cukup bekerja. Urusan Mau penugasan, ditempatkan dimanapun begitu urusan penugasan, ya penempatan itu kita serahkan kepada Pak Prabowo dan seluruh pimpinan partai. Begitulah mekanisme di Gerindra. Kalau kita bekerja bersungguh-sungguh, bekerja melayani masyarakat, tentu insya Allah pimpinan pasti akan memberikan peluang kepada kader-kadernya yang benar-benar dianggap punya kinerja baik, ya berpotensi. Jadi menurut saya serahkan sepenuhnya kepada pimpinan. Kalau bagi saya bersyukur sekali bahwa Partai Gerindra dan pimpinan saya, Pak Prabowo, Pak Dasko memberikan kepercayaan ya penugasan terhadap saya sebagai ketua partai di Sumatera Barat, pimpinan komisi di DPR, pimpinan fraksi di DPR maupun pimpinan fraksi di MPR itu sudah kepercayaan yang sangat luar biasa. Dan tugas saya bagaimana menunjukkan kinerja untuk menjawab kepercayaan partai, kepercayaan Pak Prabowo dan kepercayaan Pak Dasko kepada saya. Gitu. Oke, baik. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Bang Andre, tadi sudah dikatakan juga sebelumnya ya, saat ini sedang fokus untuk membangun jembatan yang kemarin Ya ini sempat yang hancur, lagi viral. yang lagi viral. Yang viral kan harus direspon cepat. Cepat, betul. Nah, itu yang tadi baru dikatakan. Sebelumnya pasti sudah banyak begitu ya Bang, yang sudah dilakukan Ya, juga. tentu. Dan masyarakat di sana juga bagaimana feedbacknya sejauh ini kepada Bang Andre terkait dengan apa yang sudah dilakukan Bang Andre, partai, Ya dan lain-lain. alhamdulillah ya, meskipun kami mendapatkan fitnah dan hoax ya, memang menggerus suara partai di 2024. Tapi dengan kerja-kerja kita di lapangan ya, partai ini secara kursi sebenarnya masih tetap nomor 1. Ya, tapi memang suaranya kalah sedikit dari partai pendukung Anies waktu itu. Ya, ya, tapi secara kursi sih tidak. Ya ini yang jadi evaluasi kita bagaimana ke depan kami di Sumatera Barat bekerja lebih keras lagi, meyakinkan masyarakat sehingga masyarakat tahu kerja kami, tahu rekam jejak kami yang melayani dan membantu mereka tanpa terpengaruh dengan politik hoax dan fitnah. Oke. Jadi lawan hoax dengan kerja dengan kerja nyata yang bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat gitu ya Bang Andre ya. Itulah jualannya Partai Gerindra di Sumatera Barat. Oke, kerja baik. nyata. Kerja nyata bagi masyarakat. Baik. Nah, Bang Andre ini selain aktif di politik kan juga kalau tidak salah penasehat dan petinggi di klub Semen Padang FC ya Bang ya. Kayaknya Bang Andre punya memang ketertarikan gitu ya Bang pada sepak bola. Atau memang apa yang membuat tertarik dengan sepak bola? Ya dari umur 3 tahun orang tua saya, papa saya membawa saya ke stadion untuk nonton Semen Padang. Sehingga kalau dicongkel darahnya Semen Padang ini gitu loh. Semen Padang keluar. Ya, jadi ya saya punya semangat untuk mendukung tim kebanggaan orang Awak Semen Padang ini. Jadi Semen Padang ini klub kebanggaan orang Sumatera Barat, orang Minang. Jadi ya tentu kami sebagai masyarakat Minang, masyarakat Sumbar mendukung klub ini. Ini harga diri bagi masyarakat Sumatera Barat. Sehingga kemarin saya berjuang habis-habisan karena kami dikerjain ya kita melakukan perlawanan. Alhamdulillah tim kebanggaan orang Awak ini bisa selamat dari degradasi. Oke.
Pernah kepikiran nggak jadi pemain sepak bola, khususnya di klub Semen Padang? Dulu mungkin waktu masih muda begitu, Enggak. Bang. Kenapa? Nggak, saya hobi nonton aja. Lebih mau menjadi penonton. Nah, ada visi besar nggak sih Bang Andre terhadap Semen Padang FC ini sendiri? Ya, saya jelas ya bahwa harapan kami di kompetisi yang mau mulai besok, ya, kick off ya, lalu Semen Padang akan bertanding tanggal 9 di Bandung ya. Tentu harapan kami Semen Padang bisa berbicara banyak di kompetisi musim ini. Ya kalau bisa masuk 5 besar. Itu harapannya. Dan itu tentu butuh kerja keras. Kerja keras. Tapi sejauh ini bisa Ya lah ya. insya Allah dari segi pemain, pelatih yang sudah bekerja, ya insya Allah kita yakin tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu. Oke, baik. Nah ini saking cintanya dengan sepak bola, kemudian tadi punya menantu juga pemain sepak bola gitu. Ini kebetulan atau memang jangan-jangan dulu udah niatin, aku nggak jadi pemain sepak bola, mungkin nanti anak kali begitu yang punya jodoh. Jadi nggak ada urusan itu. Ini hobi passion saya. Saya ngurus bola Semen Padang sejak 2010, tapi memang 5 tahun terakhir saya yang memikul tanggung jawab, jadi nggak ada urusan. Soal pemilihan menantu atau apa urusan bola. Anak saya semua pemain sepak bola, ikut akademi semua yang laki-laki. Tapi saya sarankan bola itu cukup sebagai passion dan olahraga. Lebih baik fokus belajar. Kalau saya ya menyarankan kepada anak saya, ya silahkan ikut SSP, silahkan latihan bola, tapi ya sebagai passion saja. Sekolah jangan ketinggalan, habis itu kuliah. Itu tetap pendidikan ya. Itu saran saya dan permintaan saya kepada anak-anak saya. Nah, Bang Andre nggak mau lebih besar lagi, Bang? Kalau sekarang kan menjadi penasehat Semen Padang FC gitu. Tertarik nggak mungkin untuk mengurus juga PSSI begitu, mungkin kayak Pak Erick Thohir begitu, Bang? Saya rasa kan Pak Erick masih mungkin nanti mendatang kapan ingin mencalonkan diri lagi kan. Tahun 2027 beliau kelihatannya ingin mencalonkan. Menurut saya ya saat ini ya beliau yang paling cocok untuk terus memimpin PSSI. Gitu loh. Kalau saya prinsipnya sekarang saya bekerja dulu, membuktikan diri bahwa klub saya ini bisa menghasilkan yang lebih baik ya, bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik. Itu yang saya jaga sekarang. Tapi mimpi ada dong, Bang? Ingin juga, misalnya ingin terlibat juga kan? Saya tentu ingin terlibat di PSSI. Tapi untuk nanti 2027, saya tentu masih ingin mendukung kepemimpinan Pak Erick di periode kedua beliau. Mungkin nanti kali ya setelahnya. Mungkin saya bisa jadi exco, bisa jadi wakil ketua umum. Kita lihat lah dinamika di 2027. Sekarang yang penting kita bekerja. Ya, saya ada 2 hal yang akan menjadi PR saya. Pertama, saya mengawal tim kebanggaan saya, Semen Padang. Yang kedua, saya berkomitmen mengadakan turnamen usia muda. Jadi sekali 1,5 bulan saya bikin turnamen. Kemarin bulan Juli yang lalu saya sudah bikin turnamen. Juni atau Juli lupa saya. Lalu insya Allah besok 30 Agustus. Lalu selanjutnya 18 September itu turnamen gratis ya pendaftarannya, dan dapat sarapan gratis, dan juga makan siang gratis sesuai dengan program Pak Prabowo, makan siang bergizi gratis. Makan siang bergizi, baik. Jadi memang kalau untuk urusan sepak bola, karena banyak nih harapan masyarakat Indonesia juga kan, Bang Andre, terkait dengan sepak bola Indonesia. Kalau Bang Andre yang memang sudah kecil darahnya dibelah ya sudah ada Semen Padang FC begitu, pasti juga punya harapan gitu kan, bisa membenahi. Tapi kalau bisa berandai-andai, apa sih sebenarnya kalau dari PSSI sendiri, kalau Bang Andre ya ditempatkan di dalam, kalau saya, yang bisa dibenahi dari PSSI? Jadi menurut saya syarat menghasilkan timnas yang kuat untuk Indonesia adalah membenahi liga kompetisi kita. Apa yang lakukan? Ya pertama gini, anak saya itu 2 bulan lalu tanding di Jepang, U11. Ikut klub SSB Indonesia. Itu juara 3 di Jepang. Berarti apa? Secara raw material, pemain kita mampu bersaing dengan pemain Jepang. Ya, apa yang harus dilakukan oleh federasi?
federasi harus melakukan pembinaan usia muda dengan menyiapkan kompetisi kelompok umur secara berjenjang. Nah, lihat kemarin U17 kita lolos Piala Dunia. Dia bawa Coach Nova. Itu menunjukkan apa? U17 kita itu nggak kalah sama Korea maupun Jepang di tingkat Asia secara raw material. Nah, kenapa pertanyaannya? Pemain timnas Indonesia kan netizen FOMO selalu nyindir. Pemain timnas kita kalau di U17 bagus, tapi nanti kalau di U23 jelek. Nah, kenapa mereka jelek? Lalu kenapa Jepang berkembang? Karena Jepang itu ada kompetisi kelompok umur. Ada liga SMA, liga mahasiswa, lalu kelompok umurnya ada. Sampai jenjang senior. Kita nggak ada. Jadi jam terbangnya semakin tinggi. Mereka semakin terasah. Ini yang menjadi miss bagi federasi dan itu harus dibenahi. Nah, saya nggak menolak naturalisasi. Tapi menurut saya naturalisasi itu secara instan. Harapan saya Pak Erik pasca Piala Dunia 2026 kembali fokus untuk pemenahan kompetisi. Supaya apa? Supaya di 2026 ini atau 2030 kita mungkin masih butuh naturalisasi. Tapi nanti 2034, 2038 ya pemain-pemain lahir di Indonesia bermain dari SSB di Indonesia itulah yang tampil di Piala Dunia mewakili Indonesia. Dengan cara kita membenahi kompetisi. Makanya saya agak bawel nih dan bin nyinyir nih mengkritik namanya PT Liga. Saya minta liganya dibenahi. Bahkan di Kongres PSSI coba videonya. Hanya baru Andre Rosiade yang berani melawan mafia secara terbuka. Bahkan di RUPS kemarin baru hanya Semen Padang RUPS PT Liga satu-satunya berani minta pergantian manajemen PT Liga. Karena apa? Karena kami komitmen ingin memenahi sepak bola dan menghancurkan, melawan para mafia dan bandit yang mengganggu perkembangan sepak bola Indonesia. Nah, kalau itu kita benahi, insya Allah maju lah ya. Maju, kita hasilkan pemain timnas yang berkualitas. Betul. Tanpa perlu kita mencari-cari, siapa yang mau maju? Orang itu gagal, bule-bule itu gagal bersaing di kampungnya, di negara asalnya, lalu mereka mencari peluang menjadi pemain timnas kita, siapa tahu lolos Piala Dunia, kan begitu. Oke, jadi sebenarnya Bang Andre sudah memikirkannya untuk jangka panjang begitu ya, panjang. Dan harus dimulai dari sekarang kalau kita mau mengejar 2034, 2038. Ya, oke. Ya, baik. kalau sekarang kan pemain naturalisasi udah kebanyakan itu optimalisasi dari 2026, 2030. Oke. Tapi sambil mau optimalisasi ini, federasi harus membenahi kompetisi dalam negeri, termasuk memastikan kelompok umur. Oke. Kalau memang udah niatnya seperti ini, tentunya nggak sabar juga untuk melihat kiprahnya Bang Andre nanti kalau memang nih misalnya rezekinya juga bisa ke PSSI Bang Andre. Nantilah kita dukung Pak Erik dulu. Sekarang kita lihat dan kita dukung Pak Erik dulu dan semoga sepak bola Indonesia juga terus harapannya maju kita ya. Tentu berharap Pak Erik berhasil ya membawa timnas kita lolos ke Piala Dunia. Makanya saya kritik Patrick Kluivert. Ya, saya kan pengkritik Patrick Kluivert. Kan nggak ada yang berani Patrick Kluivert mengkritik Patrick Kluivert selain saya. Ya, kenapa saya kritik? Saya bilang pecat Patrick Kluivert ya kalau gagal. Saya tahu kok tanpa saya suruh pasti dipecat sama Pak Erik. Karena saya mitra beliau. Ya, saya tahu beliau itu sangat konsisten dengan KPI. Kalau tidak tercapai pasti diganti. Tapi saya kenapa harus melakukan kritik? Kritik itu bukan ditujukan kepada Pak Erik maupun federasi. Kritik itu ditujukan kepada Patrick Kluivert. Supaya Patrick Kluivert mengetahui bahwa 280 juta rakyat Indonesia ingin timnas ini lolos ke Piala Dunia. Lu bule Belanda, gua gaji mahal, pakai duit Indonesia, tolong dong serius. Untuk melatih gitu loh. Kalau ngomongin berkritik, bersuara, Bang Andre udahlah, ini udah terkenal banget begitu Bang ya, dengan kritik tajam dan tidak takut begitu, lantang lah untuk menyuarakan apa yang ada di pikiran dan hati. Itu kalau di nasional, kalau di kampung terkenal membawa kue pembangunan. Luar biasa. Nah ini kita mau ngomongin kalau masalah bersuara gitu. Pernah juga nih Bang Andre, kalau yang aku baca kan Bang Andre itu pernah juga membuat pernyataan tentang pemain timnas yang pura-pura cedera. Nah, misalnya seperti itu tuh, pernyataan seperti itu. Nah, itu tuh apa, Bang? Sebenarnya maksudnya memang ingin memberi evaluasi
Atau ada maksud lain? Seperti Ya. apa? Sebenarnya saya menyampaikan itu untuk adanya evaluasi. Tapi menurut saya nanti kita bahas setelah kualifikasi. Ya, kan Pak Erik pesan jangan serang pemain timnas. Ya tentu saya menghormati dan menghargai. Tapi yang pasti pernyataan saya tidak pernah dibantah oleh PSSI loh. Oke. Ya, pernah nggak ada petinggi PSSI yang membantah pernyataan saya? Nggak ada soal itu ya. Tapi saya nggak mau lanjutkan karena kita hormati dulu, jangan sampai kita bikin kisruh dan mengganggu persiapan timnas. Tapi yang jelas pernyataan saya tidak pernah dibantah oleh PSSI. Oke. Nah kalau yang minggu lalu menemui Shin Shin Tae-yong, nah itu apa tuh yang dibahas? Apa salah satunya jangan-jangan untuk mengganti Patrick Kluivert? Enggak, jadi gini, saya kebetulan kunjungan kerja di Korea. Ya. Lalu kebetulan saya duluan nyampe Korea. Duluan sampai Korea, ya sudah. Lagi nggak ada kerjaan. Hai-hai. Hai-hai lah, silaturahim sama Coach Shin. Apalagi waktu itu Coach Shin membawa Akademi Shin Tae-yong yang di Jakarta untuk bertanding di Korea. Ya saya silaturahim lah. Masa nggak silaturahim sama beliau? Beliau berkontribusi untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Bentuk penghargaan saya sebagai supporter Indonesia tentu saya temui beliau. Saya ucapkan terima kasih, salaman, pelukan sama Coach Shin. Ya foto bareng. Saya posting lah. Gitu. Lalu bawa pulang Coach Shin bilang, besok mau nggak pagi-pagi datang ke klub saya di Cheongnam. Berarti diundang ya? Ya di Cheongnam. Saya tempat beliau bermain dari muda. Beliau ini kan pemain legenda. Bermain hanya di satu klub. Diundang lah saya ke Bang Andre kan pengelola Semen Padang. Ayo dong belajar. Oke, coach. Pagi-pagi saya datang jam 11 ya saya sampai di klub beliau. Saya lihat kantornya, fasilitas beliau, klubnya, lapangan latihannya. Ya, alhamdulillah luar biasa menurut saya. Dan saya berterima kasih sebagai pengelola Semen Padang. Saya banyak belajar dari yang dilihatkan oleh Coach Shin kepada saya, termasuk CEO-nya Cheongnam. Nah disitulah saya tahu Coach Shin bilang sama saya mau jadi pelatih urusan Hyundai. Oh, selamat Coach sih. Nah, gitu loh. Jadi sebelum diumumkan saya udah tahu. Iya, soalnya kan banyak yang curiga Bang Andre ke sana ini masalah mau titip pemain titipan timnas, menantu dan lain-lain. Apa yang mau saya titip lagi? Kan Coach Shin nggak pelatih timnas. Lalu apa yang mau dititip ke Coach Shin? Lalu juga kalau saya mau nitip pemain ke pelatih ya saya harus puji-puji pelatih dong. Yang ada saya kritik Patrick Kluivert. Jadi nggak ada tuh ya titip-titip menantu dan lain-lain yang lagi ramai kemudian dibahas itu. Nggak perlu titip-titip lah. Oh, ya karena kita juga tahu sebenarnya kan Arhan sendiri salah satu pemain yang berprestasi, hebat, dan juga bisa dikatakan sebagai aset bangsa juga begitu ya. Kan jauh sebelum kenal saya udah jadi pemain timnas. Jadi lucu juga buzzernya bilang Arhan itu pemain titipan. Makanya saya konfirmasi ke Coach Shin supaya buzzer-buzzer itu tahu bahwa Arhan itu bukan pemain titipan. Gitu. Oke. Makanya saya tanya Coach, benar nggak Arhan nih saya titip ke Coach? Bilang. Dijelaskan sama Coach Shin. Gitu. Oke, jadi sebenarnya jadi Bang Andre ini lumayan apa ya? Kalau mungkin bisa dibilang riwah gitu ya Bang ya. Padahal ke Korea kunjungannya dalam rangka apa dan lain-lain, tapi kemudian ada waktu luang, saya silaturahim, lalu besoknya. Tapi kemudian ramainya bisa berbeda lagi, begitu ya, kan? Orang kan punya persepsi. Apapun pasti dihubung-hubungkan, termasuk misalnya kalau kondisi pernikahan anak ada apa-apa ke Bang Andre lagi, di-mention lagi. Jadi gini, tapi menyikapi banyak besok saya ke Bareskrim ya, besok ya. Besok pagi saya ke Bareskrim, ada berapa akun yang saya laporkan dan sudah jadi tersangka. Mereka mau minta maaf karena mereka menuduh saya mafia sepak bola. Oh gitu, sampai ada tuduhan mafia sepak bola? Nah, untuk membuktikan itu saya ujilah ke APH. Saya melapor ke Bareskrim. Jadi besok jam 10 pagi saya ke Bareskrim. Hari Jumat besok pagi saya ke Bareskrim. Karena yang teman-teman yang saya laporkan itu statusnya udah tersangka semua. Minta maaf. Ya sudah, saya maafkan. Ya nanti besok ya kita berdamai bertemu lah. Di sana. Supaya jadi ke sana untuk berdamai. Ya gitu. Saya tentu memberikan maaf dong. Yang penting mereka tahu mereka salah bahwa memfitnah, menyebar hoax itu merugikan saya dan itu melanggar hukum. Ya saya laporkan. Ya, jadi itu pesan juga kepada
tukang bikin hoax terhadap saya maupun keluarga saya, ya saya nggak ragu-ragu loh. Oke. Di titik apa sih sebenarnya Bang Andre ketika banyak serangan terutama ke pribadi dan keluarga gitu ya? Menurut saya di titik apa Bang Andre tuh akan membawa? Jadi gini, contoh. Saya dituduh mafia sepak bola. Yang ngelawan mafia itu saya. Kenapa saya dibangun opini saya mafia sepak bola? Saya ini korban mafia, gitu loh. Oke. Nah, Ya tapi sudah, kalau saya laporkan. Kalau terkait dengan keluarga pribadi gitu ya Bang ya. Di titik apa Bang Andre misalkan merasa ini sudah keterlaluan dan harus ada tindakan begitu. Ini kan selama ini kan bisa dibilang ya tidak banyak dan cukup sering tapi kami nggak perlu menanggapi ya, karena pasti sering di-mention juga kan Bang netizen Andre. itu nggak perlu ditanggapi berlebihan. Karena dengan fitnah, hoax terhadap kita kan otomatis dosa-dosa kita berguguran. Iya dong. Ya kalau belajar agama ya. Iya. Nah, ya kita kan dosa-dosa kita berguru nikmati aja, itulah. Saya sih nggak peduli, tapi kadang-kadang ada yang perlu dikasih pelajaran supaya tahu juga. Oke. Jangan gampang menyebar fitnah dan hoax. Kalau udah kena panggilan polisi langsung nangis, minta maaf, galaknya hilang gitu loh, jagoannya hilang. Gitu Itu loh. kebanyakan akun anonim gitu ya Bang ya? Oh, kan bisa dikejar semuanya. Mana sih nggak bisa dikejar sekarang akun-akun ini? Gitu loh. Kan pihak kepolisian kita luar biasa canggih sekarang. Oke, Bang Andre, jadi Bang Andre di politik di membangun sepak bola juga oke. Ada mimpi lain nggak Bang Andre? Nggak, saya bersyukur saja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sudah memberikan kehidupan bagi saya dan keluarga yang luar biasa. Ya bahwa saya diberikan keluarga dan anak-anak yang menurut saya baik, yang membahagiakan saya, yang mensupport saya. Lalu karir juga baik, ya apalagi yang harus saya lakukan selain bersyukur. Dan tentu bekerja keras untuk menjawab kepercayaan dari rakyat kepada saya dan juga bekerja menjawab kepercayaan dari pimpinan saya Pak Prabowo dan pimpinan partai lain seperti Pak Dasko kepada saya dengan kerja-kerja nyata untuk masyarakat. Jadi saya bersyukur saja. Karena kalau kita bersyukur, nikmat insya Allah ditambah. Gitu loh Mbak. Oke, nah Bang Andre terakhir nih Bang Andre, saya ingin Bang Andre mungkin memberikan pesan kepada generasi muda. Bang Andre sudah melewati berbagai hal, mulai dari aktivis hingga saat ini. Bang Andre sudah ada di titik seperti sekarang ini, ditempa dengan segala hal, ditempa dengan pengalaman, pro kontra, serangan, dan lain-lain begitu ya. Terutama tadi juga mengenai sepak bola sampai dibilang mafia dan lain-lain. Apa kemudian pesan yang bisa diberikan kepada generasi muda, khususnya mungkin generasi muda yang ingin berkarir di sepak bola ataupun di jalur politik begitu Bang? Pertama ya, saya ini bukan pewaris, saya perintis. Ya, jadi memang untuk mencapai tujuan itu ya kita harus bekerja keras. Bekerja keras, tim pertama. Kerja keras, kerja keras, kerja keras. Gagal itu hal yang biasa. Yang kedua, ya kita minta sama Allah. Ya karena kalau kita nggak minta sama Allah ya tentu nggak ada bantuan dari Allah. Dan yang paling penting ya ridho orang tua. Ya saya beruntung punya ibu yang masih hidup, ya mama saya masih hidup. Ya alhamdulillah. Mama saya mendoakan saya di setiap sholatnya dan setiap tahajudnya. Dan saya rasa inilah yang menyebabkan saya bisa ke posisi sekarang. Ya juga doa istri saya lah. Ya, alhamdulillah saya dianugerahi istri yang soleha. Ya menurut saya inilah yang menopang kita bisa berhasil. Jadi menurut saya ya kerja keras. Jadi kegagalan itu hal yang biasa. Ya tidak semua kehidupan bisa berhasil sesuai dengan harapan kita. Ya setiap gagal kita harus bangkit lagi. Dan Pak Prabowo sudah mencontohkan gagal bangkit lagi, gagal terus bangkit coba lagi, ya. gagal bangkit lagi. Alhamdulillah beliau capai cita-cita beliau sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 sesuai dengan nama beliau 08 dan insya Allah saya percaya Pak Prabowo akan bekerja keras dan beliau akan dikenang oleh rakyat Indonesia sebagai presiden terbaik dalam sejarah Republik Indonesia. Itu kepercayaan saya. Dan saya bekerja sekarang bagaimana mensukseskan dan membantu beliau agar bisa betul-betul mensejahterakan masyarakat Indonesia. Oke.
Bang Andre, terima kasih banyak. Terima kasih, Zaskia. Obrolan dengan Bang Andre hari ini benar-benar banyak hal yang bisa kita petik ya. Dari mulai bagaimana perjuangan Bang Andre, kemudian juga bagaimana menanggapi hal-hal yang fitnah atau hoax. Dan kita juga di sini tadi dapat banyak konfirmasi terkait dengan kontroversi-kontroversi yang selama ini mungkin banyak beredar begitu ya. Saya rasa kontroversi itu ya diciptakan ya. Tapi itulah risiko sebagai politisi. Ya, alhamdulillah kita bisa lewati satu persatu, ya, dan kita buktikan bahwa dengan kinerja, ya, rekam jejak, kami bisa kembali terpilih dengan suara terbanyak. Di Sumbar itu ada 2 dapil, Sumbar 1 dan Sumbar 2. Alhamdulillah di 2 dapil itu kami masih suara terbanyak. Mudah-mudahan dengan kerja keras ke depan kita bisa melawan fitnah, hoax. Insya Allah 2029 suara lebih tinggi lagi, insya Allah. Oke, baik. Kita akan tunggu terus kerja nyatanya untuk masyarakat Indonesia. Bang Andre, terima kasih sudah mau hadir di Penjaga Harapan. Dan itulah akhir dari perbincangan kami di Penjaga Harapan. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya tentunya dengan narasumber lainnya. Saya Zakia Arfan, sampai jumpa.